Bila Jepang masih melakukan tahapan uji coba dalam konflik Israel-Iran, rudal hipersonik milik Iran menjadi senjata yang bikin was-was Zionis Israel. Karena bukan hanya soal kecepatan, kemampuan rudal-rudal Iran mampu menembus perisai Israel. Pemirsa, pada pekan ini perang Iran-Israel kembali memanas. Tapi yang membuat beda adalah pembicaraan berkenaan dengan Iran yang diduga menembakkan rudal hipersonik. Cepatnya bukan main, katanya bisa melesat dari Tehran ke Tel Aviv dalam waktu kurang dari 7 menit. Dan yang bikin geger, rudal-rudal ini disebut bisa menembus sistem pertahanan Iron Dome, perisai kebanggaan Israel, yang biasanya ampuh memotong serangan dari Hamas maupun Houthi. Nah, di media Iran, serangan ini digambarkan sebagai demonstrasi kekuatan. Di media Barat, jadi alarm buat semua sistem pertahanan konvensional. Tapi sebelum kita ikutan panik, mari kita tanya dulu, apa sih sebenarnya rudal hypersonic itu dan kenapa semua orang jadi tiba-tiba ribut? Di Metropedia kali ini, kami coba ilustrasikan rudal hypersonic yang dipakai dalam perang Israel. Rudal hypersonic ini bukan cuma soal cepat. Memang secara definisi rudal ini bergerak di atas Mach 5 5 kali kecepatan suara. Artinya sekitar 6.100 km per jam atau lebih. Tapi yang bikin ditakuti bukan cuma kecepatannya, rudal ini juga bisa bermanuver di tengah jalan. Bahkan di fase terminal alias saat dia hampir sampai ke target. Kalau rudal balistik biasa itu seperti bola yang dilempar lurus ke udara dan jatuh lagi, maka rudal hypersonic ini lebih kayak bola liar yang bisa belok di udara sambil teriak surprise. Nah, Iran sendiri mulai terang-terangan bicara soal rudal hypersonic sejak 2022. Tapi program ini nggak ujuk-ujuk muncul. Sejak 2000-an, Iran memang sudah ngotot membangun industri roket dan rudal mandiri lewat IRGC Aerospace Force. Ini adalah sayap militer yang ngurus semua dari peluncuran satelit sampai persenjataan strategis. Di tahun 2023, Iran memamerkan rudal hypersonic pertamanya, Fatah 1. Setahun kemudian muncul Fatah 2 dan sekarang 2025 mereka diduga benar-benar menggunakan dalam perang terbuka. Ini bukan lagi soal show off, ini nyata dan meledak dan bikin pusing negara tetangga. Selama sepekan terakhir, media dunia dan intelijen regional melaporkan ada 3 jenis rudal utama yang digunakan Iran. Yang pertama adalah Fatah 1 dan Fatah 2. Kecepatannya di angka Mach 13-15 dengan jarak tempuh sekitar 1.400 km. Rudal ini bisa meluncur dengan bahan bakar padat, artinya siap tembak kapan saja. Di fase akhir, rudal ini bisa berbelok-belok sendiri, menghindari intersepsi. Kalau rudal biasa itu kayak kereta api, pemirsa, rudal ini kayak jet tempur tanpa pilot yang bisa nari di udara. Dan menurut laporan dari The Times dan juga New York Post, rudal inilah yang paling sukses menembus Iron Dome. Lalu berikutnya, rudal ini punya kecepatan di kisaran Mach 4, jadi lebih lambat dibandingkan Fatah. Tapi dia punya kemampuan re-entry manuver alias bisa belok saat masuk kembali ke atmosfer. Dipakai untuk serangan jarak menengah dan punya akurasi lumayan presisi. Ini rudal yang lebih murah tapi tetap bikin pusing. Selanjutnya pemirsa, Iran menggunakan rudal Qasim Basir. Nah, ini yang menarik, rudal ini dilengkapi dengan optical seeker, bisa melihat target di fase akhir. Kecepatan diperkirakan mencapai Mach 5-11 tergantung dari mode peluncuran. Iran menyebut rudal ini sebagai pemburu target bergerak. Dan seperti biasa, mereka ngasih nama yang penuh makna. Qasim diambil dari nama Jenderal Qasim Soleimani yang tewas dibunuh Amerika. Ketiga rudal ini diluncurkan secara simultan menghujani kota-kota strategis di Israel. Dan sebagian besar analis sepakat rudal-rudal ini berhasil bikin sistem pertahanan Israel kelabakan. Kalau dulu kita pikir pemirsa, rudal hypersonic cuma milik Amerika, Rusia atau Tiongkok, sekarang Iran sudah masuk klub ini. Mereka bukan cuma pamer, mereka sudah pakai dan buat kawasan seperti Timur Tengah yang sudah panas sejak zaman dulu,
Teknologi kayak gini cuma bikin potensi konflik makin meledak-ledak. Dalam arti paling harfiah pemirsa. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia siap menghadapi era perang cepat dengan senjata yang bahkan sistem pertahanan canggih pun tidak mampu hentikan? Atau kita bakal terus tertinggal sibuk debat di forum internasional? Sementara rudal hipersonic sudah sampai di langit-langit kita. Saya Anggi Hasibuan, kita ketemu lagi di Metropedia selanjutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.